Bapa ini yang kami alami di dalam kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan. Besar kasih setiamu di dalam hidup setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur karena kemanapun kami melangkah, berbalik, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, kami berjumpa dengan kasih setiamu ya Tuhan, yang tak pernah habis-habisnya. Sebab itu kami percaya sepenuhnya Tuhan, kami boleh melangkah menjalani kehidupan kami dengan penuh antusias, penuh pengharapan. Karena kasih setiamu ada bersama dengan setiap kami ya Tuhan. Dan sore hari ini kami ada di tempat ini pun kami percaya sepenuhnya itu karena kasih setiamu. Kau bukan saja menyelamatkan setiap kami yang percaya kepadamu, tetapi kasih setia Tuhan membimbing, menyertai kehidupan setiap kami untuk menjalani rencanamu yang tidak pernah gagal. Terima kasih untuk siap melengkapi setiap kami, mengajar setiap kami, memimpin setiap kami, bukan saja memahami kebenaran firman-Mu, tetapi kami boleh menjalani kebenaran-kebenaran-Mu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Senang sekali bisa kembali bersama-sama beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama kembali mengingat atau merenungkan bagian firman Tuhan yang saya percaya kisah ini sudah tidak asing bagi kebanyakan dari kita. Satu kisah yang mengingatkan kepada kita bahwa apa yang harus kita perbuat sebagai orang Kristen. Satu kisah yang sangat penting, bukan saja kisah ini dimulai dengan satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan bagi miliaran orang sejak manusia diciptakan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, artinya selama dunia ini masih ada. Satu pertanyaan yang sangat penting, yang sering kali dipertanyakan pada umumnya bagi mereka yang akan menghadapi hari terakhir di dalam kehidupannya sebagai manusia, di penghujung umurnya. Yaitu bagaimana agar saya bisa masuk surga. Tentu ini satu pertanyaan yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, kisah ini sebenarnya bukan saja mengajarkan bagaimana kita melakukan atau menjalani kehidupan kekristenan kita untuk mengasihi sesama kita, tetapi di balik semua itu ada satu pengajaran yang sangat penting yang sering kali disalahartikan, bagaimana agar kita bisa memperoleh hidup kekal. Artinya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan pergi kemana? Oleh sebab itu, silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada di slide di monitor kita di depan, tetapi saya pikir lebih baik kita membuka ya, dan mengikuti, membaca. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan tanda, highlight atau apa saja jika memang menurut Bapak Ibu Saudara penting bagian ini ya. Sama-sama kita akan membaca, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ya, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Ada beberapa kata yang saya kasih huruf merah Saudara, yang akan menjadi kata kunci dari kisah ini.
Ayat yang ke-25, kemudian berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ya, perbuatlah demikian. Ya, kata kuncinya, perbuatlah lagi. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepadanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Setengah mati. Jadi tidak mati, setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun, ya, kata turun kembali keluar di sana, melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, ia yang datang kepada orang yang sekarat itu, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, keluar lagi kata perbuatlah demikian. Bahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengingatkan setiap kita bagaimana kita bisa memahami dengan lebih baik atau benar tujuan Lukas menuliskan kisah ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus membaca dan memahami konteksnya. Sekali lagi, konteks is the key. Ya, tanpa memahami konteksnya, kita akan terburu-buru mengaplikasikan, sehingga sebetulnya dengan sangat sederhana kita langsung mengambil kesimpulan, narasi ini berbicara bagaimana kita mengasihi sesama kita. Sama sekali tidak salah, tetapi mungkin kita akan sama-sama menentukan bahwa teks ini ditulis bukan itu yang menjadi tujuan utama dari penulisan teks ini. Ya. Sekilas kita bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara bahwa narasi ini sama sekali tidak ada kaitan dengan teks sebelumnya maupun teks sesudahnya. Ya.
Seringkali ketika kita berbicara tentang konteks, kita langsung melihat kronologi waktunya. Setelah peristiwa ini, keluar peristiwa ini, keluar peristiwa ini, sehingga kita tahu konteksnya sedang bicara tentang apa. Tetapi kalau kita membaca dengan teliti, teks ini dimasukkan ke dalam konteks bukan berdasarkan waktunya. Ini penting saudara, bukan berdasarkan waktu. Kita tidak pernah tahu karena teks ini tidak pernah memberitahu kepada kita kapan peristiwa ini terjadi. Tetapi Lukas memasukkan dalam konteks dengan tujuan tertentu. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Lukas atau salah satu bagian dari sinoptik ya, dari Matius dan Markus, ceritanya mirip, tetapi Lukas memiliki ciri khas tersendiri, saudara. Kalau dia menuliskan narasi kisah-kisah Yesus, dia menuliskan dengan bersifat linier, ya, artinya terus dengan tujuan sampai ke Yerusalem. Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Terus lurus, enggak bulak-balik, saudara. Ya, kalau di kitab yang lain, mulai dari Yesus lahir, ke Galilea, ke Yudea, balik lagi kadang-kadang ke Galilea, balik lagi ke Yudea, balik lagi ke Galilea, baru ke Yerusalem. Lukas tidak menuliskan seperti itu. Ya. Supaya lebih mudah begini ya, dua minggu yang lalu, saya pertama kali mengendarai mobil, ya, boleh drive lagi nih 2 minggu yang lalu. Jadi mobil saya udah berhenti lama sekali. Jadi waktu saya mengendarai mobil, saya mulai nyalakan mobil, tiba-tiba ada warning indikator muncul bahwa keempat ban kamu itu kurang angin, kempes maksudnya, agak kempes karena udah lama nggak dipakai kan. Tapi saya mau ke gereja nih, ya, saya udah jalankan aja ke gereja, ya, tetapi di tengah jalan saya balik muter saudara, berlawanan arah dengan tujuan saya ke gereja. Saya ke pom bensin, saya mengisi angin, ya, karena menurut saya penting isi angin dulu lah. Ya. Lalu saya berangkat sampai tiba di gereja. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada saya, kamu pergi kemana? Kurang lebih jam 1. Saya katakan saya pergi ke gereja dan sampai ke gereja. Saya tidak akan ceritakan waktu saya tambah angin, putar balik, saya akan ceritakan itu saudara. Kenapa? Karena tujuan saya mau ke gereja. Yang kecil-kecil udah gak usah dituliskan, gak sesuai dengan konteksnya. Lukas itu seperti itu saudara. Jadi sekarang kita mulai paham bahwa ketika Lukas memasukkan narasi ini, ada di pasal yang ke-10, antara pasal 9 sampai pasalnya yang terakhir. Ini berbicara tentang Yesus sudah mulai memandangkan matanya ke Yerusalem. Jadi ini akhir-akhir dari kehidupan Yesus sebelum dia ditangkap, disalibkan. Konteksnya sedang berbicara pengorbanan Yesus yang akan segera tiba. Nah ini konteks ini penting. Jadi sekali lagi Lukas memasukkan di pasal yang ke-10 ini bukan satu kebetulan karena ada tujuan utamanya. Supaya kita memahami bahwa teks ini sangat penting jauh daripada sekedar kita dipacu untuk mengasihi sesama. Ya, narasi sebelumnya saudara, pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai 24 ya, menuliskan demikian. Tidak ada di dalam slide, saudara buka Alkitabnya supaya saudara bisa memberi tanda, saya bacakan bagi saudara. Lukas 10 ayat 21 menuliskan demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya secara tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya.
dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Jadi Lukas memasukkan teks narasi orang Samaria yang berbaik hati setelah teks ini saudara. Artinya begini. Bukan satu kebetulan kalau Lukas ingin memberitahu kepada kita bahwa tidak semua orang yang mendengar perkataan Yesus itu bisa mengerti. Sepertinya sederhana, tetapi tidak semua orang bisa mengerti perkataan Yesus. Buktinya, ya, setelah Yesus mengutus 70 muridnya memberitakan Injil, keluar naskah ini saudara. Keluar kisah ini, dia memberitahu bisa mendengar, belum tentu mengerti. Melihat, belum tentu mengerti. Jadi, makanya narasi orang Samaria yang berbaik hati, Yesus menggunakan perumpamaan. Jadi bukan tiba-tiba Yesus langsung, saya kasih perumpamaan, bukan itu. Intinya bukan itu. Ya. Matius pasal yang ke-13. Saya bacakan lagi ya bagi Bapak Saudara. Mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Atau singkatnya seperti ini saudara. Ya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, Yesus kenapa sih kalau Yesus itu ngajar seringkali pakai perumpamaan? Enggak langsung aja, ajar aja langsung, nggak usah pakai perumpamaan gitu. Mungkin kita berpikir pakai perumpamaan supaya kita lebih gampang ngerti ya. Bukan. Ya. Karena Yesus menunjukkan dengan jelas di dalam Matius 13, Matius yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai 17, nanti saudara baca di rumah, bahwa Yesus sedang memberitahu kepada murid-murid yang bertanya, kenapa harus pakai perumpamaan? Karena nggak ada gunanya. Kamu mau cerita khotbah seperti apapun, kalau orang yang mendengar itu mengeraskan hati dan menolak kebenaran, tidak mau bertobat, nggak ada gunanya dikhotbahin. Udah kasih perumpamaan aja, dan perumpamaan itu hanya bisa dimengerti oleh setiap orang yang hatinya lembut, mau mendengar firman Tuhan dan mau berubah. Ini satu tantangan bagi kita saudara. Kalau saudara datang ke tempat ini hanya untuk cari pengetahuan saja, dan ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, tidak ada kerinduan dalam hati saudara, untuk saya mau berubah, untuk saya mau ditegur, saudara, dengan perumpamaan yang sederhana seperti apapun juga, kita tidak akan pernah mengerti. Kita akan menjadi buta, hati kita semakin keras. Jadi kalau kita ingin mengerti perumpamaan orang Samaria yang baik hati, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya manusia berdosa, saya kurang hikmat, saya mau belajar pagi hari ini, dan saya mau diajar. Untuk saya mengerti apa yang kau sedang bicarakan sore hari ini. Kisah ini merupakan dialog, saudara, dialog antara seorang ahli Taurat dengan Yesus. Jadi berdasarkan narasi yang kita baca, kemungkinan dialog ini terjadi pada saat Yesus mengajar. Yesus mengajar, orang-orang ada sedang duduk di depan Yesus. Ya, dialog ini situasi dan kondisinya seperti itu. Nanti kita akan lihat kenapa saya bisa mengatakan seperti itu. Ya. Strukturnya saudara, supaya kita paham, ya, saya tampilkan di slide di sana bahwa Lukas pasal 10, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37, ya, kata kuncinya, kalau nggak salah di slide yang kedua terakhir. Ya. Perikop ini dimulai dengan pertanyaan seorang ahli hukum Taurat. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kehidupan kekal? Ya, dibuka dengan pertanyaan, apa yang harus aku perbuat? Ditutup dengan apa yang harus diperbuat. Jadi teks ini jelas berbicara tentang diperbuat, perbuatan, apa yang harus kita lakukan. Saudara jangan santai-santai ya, jadi orang Kristen itu harus melakukan sesuatu. Ya, harus melakukan sesuatu. Ya.
Di tengah-tengahnya saudara, mulai 28 sampai 33, kalau saudara melihat strukturnya, ya, jawaban Yesus, kalau sudah tahu ya berbuatlah. Ya. Kalau sudah tahu berbuat, lakukan. 31, seorang imam berbicara juga tentang perbuatan, tapi apa yang tidak diperbuat oleh orang imam itu. Begitu juga orang Lewi, sama apa yang tidak diperbuat oleh orang Lewi. Ya, 33, apa yang diperbuat oleh orang Samaria. Menarik ya, saudara ya? Menarik sekali. Jadi sekali lagi narasi ini berbicara tentang perbuatan. Pertanyaannya, apakah yang sudah kita perbuat saat ini atau selama ini? Apakah kita melakukan atau berbuat sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah perbuatan kita cukup memuliakan Tuhan? Apakah perbuatan kita sudah cukup membawa dampak bahwa kita adalah orang Kristen yang membawa dampak yang baik? Apakah kita berbuat yang menyakiti hati orang atau orang yang ada di dekat kita? Berbicara tentang perbuatan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun pertanyaan-pertanyaan itu penting, dan saudara harus menjawab, dan insya Allah ada perubahan di akhir atau setelah kesimpulan. Saudara menyadari saya kurang berbuat, saudara lebih berbuat, ya, tapi narasi ini akan menjawab tema kita hari ini, saudara. The True Good Samaritan. Siapa sebenarnya orang Samaria yang benar-benar baik yang dimaksudkan oleh Yesus di sini? Siapa? Pemahaman ini sangat penting saudara, karena tanpa memahami hal ini maka kita akan mengambil kesimpulan yang salah atau kurang tepat, bahwa teks ini hanya berbicara tentang bagaimana saya melakukan yang baik bagi sesama kita, dan kita akan mendapatkan reward supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Teks ini tidak bicara tentang itu. Ya, mari kita lihat sama-sama ya. Ayat yang ke-25, kemudian berdirilah seorang ahli Taurat. Berdirilah seorang, saya katakan saudara, mungkin kemungkinan besar juga berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, bahwa saat itu Yesus sedang mengajar, orang-orang pada duduk, ketika mengajar, ahli Taurat ini berdiri. Ya, kalau murid berdiri, ya, dalam budaya Yahudi, dan bertanya berarti dia sedang menghormati gurunya. Dia berdiri, dia bertanya. Masalahnya saudara, ahli Taurat ini berdiri bertanya bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Wah, pertanyaan penting sekali, saudara. Kalau saudara tidak pernah mempertanyakan ini, selesai. Bahaya sekali kalau saudara tidak pernah terpikirkan untuk bertanya, bagaimana supaya saya bisa masuk surga setelah saya meninggal di tempat ini, di dunia ini maksudnya. Saudara, kita akan mati dan kita akan pergi. Cuma 2 tempat, kalau tidak neraka ya surga. Jadi pertanyaan ini sekali lagi merupakan satu pertanyaan yang penting. Makanya ahli Taurat ini berkata, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Alfred Plummer mengatakan saudara bahwa jebakan atau pertanyaan yang dikeluarkan oleh ahli Taurat ini sebenarnya bukan untuk
semata-mata mempermalukan Yesus. Saya sependapat, saudara. Tetapi sebenarnya pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang ingin membuktikan bahwa saya sudah berbuat supaya saya bisa masuk surga karena saya sudah berbuat. Dia mengharapkan jawaban Yesus itu seperti itu. Sebagai ahli Taurat saya sudah berbuat. Makanya kalau saya mati saya pasti masuk surga. Dia mengharapkan seperti itu. Dia mungkin juga bisa mencobai apakah Yesus tahu nggak bahwa menjalankan ahli Taurat itu bisa masuk surga. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, saya sependapat saudara dengan itu. Ya. Namun itu satu pertanyaan yang salah. Ya. Sudah lihat ya jawaban Yesus ya. Lihat jawaban Yesus. Yesus menjawab dengan cara seperti apa? Dia balik bertanya. Ahli Taurat ini bertanya, tetapi Yesus menjawab dengan pertanyaan lagi. Dia mengatakan, oke, kamu kan ahli Taurat nih. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya? Saudara, ini disebut atau para ahli teologi mengatakan ini bicara tentang questioning evangelism. Ya, pertanyaan untuk menginjili. Ya. Ini Randy Newman yang mengeluarkan teori ini. Menurut saya sangat baik sekali. Ya, ada lebih banyak atau lebih mudah dipahami ketika kita menjelaskan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Oke, kamu bertanya apa yang harus diperbuat seseorang agar masuk ke dalam kehidupan kekal. Satu-satunya jawaban yang tepat adalah kalau kita melakukan atau berbuat sama persis dengan hukum Taurat. Dan kamu ahli Taurat, pasti kamu tahu apa yang tercantum dalam hukum Taurat. Dan ternyata saudara ahli Taurat ini ketika ditanya tentang itu, dia menjawab satu jawaban yang tepat. Orang itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Supaya kamu menghidupi atau masuk ke dalam kehidupan kekal, kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Baru kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Baru kamu memperoleh hidup yang kekal. Ya. Ini konteks ini bicara tentang itu. Dan kalimat itu memang pernah dikatakan oleh Yesus di dalam kitab lainnya, saudara. Ya, Matius pasal yang ke-22 dan Markus pasal yang ke-12. Tapi konteksnya bicaranya berbeda. Ya, dalam teks yang lain orang bertanya, hukum yang terutama itu apa? Yesus menjawab seperti itu. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama. Tapi bicara tentang hukum yang utama, bukan apa yang harus kita perbuat supaya kita masuk di dalam kerajaan surga. Kalau saudara bertanya yang salah, saudara akan mendapatkan jawaban yang salah. Tetapi Yesus tidak. Pertanyaan salah, jawabannya tepat. Karena dia tahu persis apa yang ada di dalam hati ahli Taurat. Saudara, tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus ya. Orang lain bisa tidak tahu maksud saudara, tujuan saudara, pikiran saudara, tapi Yesus tahu. Yesus tahu persis bahwa dia sedang dicobai oleh ahli Taurat. Apa yang menjadi motivasi ahli Taurat semuanya tahu. Ya. Oleh sebab itu Yesus menjawab seperti ini, oke, kamu sudah tahu, jawabanmu benar, lakukan. Saudara, ahli Taurat ini sama sekali nggak pernah expect bahwa Yesus akan menjawab seperti itu. Kamu sekarang udah tahu, untuk bisa memperoleh kehidupan kekal, lakukan itu. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, dan sesamamu manusia. Kasih, selesai, kamu masuk surga udah. Lakukan itu. Saudara, ahli Taurat ketika mendengar jawaban Yesus, dia tersentak. Dia kaget.
Dia baru sadar, saya seorang ahli Taurat, saya tahu teologi Tuhan, saya tahu hukum-hukum Musa. Tapi ngomong-ngomong, saya sebenarnya belum bisa melakukan itu dengan 100%. Dia kaget, saudara. Bagaimana saya tahu? Ayat 29 kasih tahu itu. Perhatikan, tetapi, ya, kita baca sama-sama ya. Ini penting, saudara. Ya, ini penting. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Untuk apa, saudara? Membenarkan dirinya. Dia tetap ngotot, saudara. Dia sudah ditegur. Dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukan hukum Tuhan dengan baik. Tapi dia tetap membenarkan dirinya. Saya kira kita seringkali melakukan hal yang sama dengan ahli Taurat ini, saudara. Seberapa sering kita membenarkan diri kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tuhan kan tahu dia yang terlebih dahulu mulai menyakiti saya. Masa saya harus minta ampun dulu, minta maaf dulu. Tuhan kan tahu saya sudah melakukan hal yang baik. Dosa sedikit gak apa-apalah. Membenarkan diri, saudara. Tuhan, saya kan sudah mengasih perpuluhan. Masa saya harus keluar uang lagi untuk nolong orang itu? Tuhan, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah melayani Tuhan. Kurang apa lagi? Mengapa saya harus melakukan ini, itu. Saudara, membenarkan diri. Padahal hati nurani kita sudah tahu kita harus menolong orang, kita harus memberikan yang lebih. Tapi kita berusaha membenarkan diri, sama persis dengan ahli Taurat ini. Siapakah sesama saya? Nah, di sini saudara, hebatnya Yesus. Ya, kita diingatkan kepada konteksnya. Yesus memberikan satu perumpamaan. Kenapa, saudara? Karena Yesus tahu, mau dijelasin gimana juga ahli Taurat ini tetap akan membenarkan dirinya. Makanya kalau kita mendengar firman Tuhan, jangan membenarkan diri kita. Berlutut, rendahkan hati, lembutkan hati, terima. Tuhan, saya orang berdosa. Terima kasih, saya mau berubah. Yesus membuka dengan satu perumpamaan. Saudara, saya percaya persis bahwa perumpamaan ini bukan satu fiksi, bukan karangan semata-mata, tetapi ini benar-benar satu perumpamaan yang kisah nyata atau sering kali terjadi di kalangan orang Yahudi, terutama para pemimpin agama. Jadi bukan satu fiksi, ini memang sedang terjadi. Ya, dan Yesus memberikan satu perumpamaan ini. Jawab Yesus adalah seorang yang, saudara, turun dari Yerusalem ke Yeriko. Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya, saudara? Setengah mati. Perkataan setengah mati. Diingat ya, kasih garis ya. Jadi pasti orang ini adalah orang Yahudi. Ya. Orang yang sekarat ini, orang Yahudi. Yesus sedang berbicara orang Yahudi. Ya, ada Yerusalem sampai ke Yeriko. Ya, kata kuncinya teks ini turun, saudara. Turun, ini penting. Ya. Yerusalem berada sekitar 2.300 kaki di atas permukaan laut. Yeriko ada kurang lebih 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Salah satu kota terendah di dunia, Yeriko. Dari Yerusalem ke Yeriko turun.
Kurang lebih jaraknya 20 mile, artinya benar-benar steep, turun, agak turun, jalannya turun gitu. Dari Yerusalem turun ke Yeriko, turun ke Yeriko. Ya, kita lihat kenapa ini penting. Ya, perhatikan sekali lagi ayat yang ke-31. Yesus melanjutkan, kebetulan ada seorang imam, apa saudara? Turun melalui jalan itu. Turun dari mana? Apakah turun dari Yeriko ke Yerusalem? Bukan, turun dari Yerusalem ke Yeriko. Artinya Yesus sedang berbicara apa? Imam ini baru selesai menjalankan tugasnya sebagai imam dan dia mau kembali ke Yeriko. Maksudnya ya? Imam ini sedang bertugas, sekarang dia sudah selesai, dia mau kembali ke Yeriko. Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tugas sudah selesai. Ketika dia melewati, ada orang Yahudi itu setengah mati. Dituliskan setengah mati, saudara. Kita jangan menduga-duga ya. Kalau Alkitab tulisan setengah mati, orang atau imam ini tahu bahwa orang setengah mati, enggak mati. Tapi dia tidak memiliki belas kasihan. Dia jalan diseberangi jauh-jauh, saudara. Dia tahu ini enggak mati nih. Tapi udahlah, saya lewat jauh-jauh aja, gak usah dekat-dekat dia. Betul, ada penafsir mengatakan, saudara, orang Yahudi itu gak boleh jamah orang mati. Kalau dia jamah maka dia menjadi tidak tahir. Tapi orang ini lewat di pinggir, saudara, dan ditulis setengah mati. Ini sebenarnya bukan bicara tentang dia tidak boleh menjamah karena orang ini mati, bukan. Karena memang dia tidak tergerak belas kasihan. Dia tidak mau menolong. Dia masa bodoh. Ya. Dia berusaha membenarkan dirinya. Nanti kalau saya pegang dia mati gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau dia mati dia tinggal kembali ke Yerusalem, tahir, balik lagi, selesai. Dia tahu hukum itu, cuman dia gak mau berkorban, saudara. Dia udah ingin cepat-cepat pulang, ingin ketemu keluarganya atau melakukan sesuatu di Yeriko. Tapi dia tidak mau melakukan, bagaimana dia harus menolong orang itu. Karena kalaupun benar orang itu mati dan dia menjadi tidak tahir, dia bisa kembali ke Yerusalem, mempersembahkan korban dan kembali ke Yeriko. Tapi dia sudah melakukan sesuatu. Dia tahu caranya menyelesaikan pentahiran itu. Selanjutnya orang Lewi, sama saudara. Orang Lewi juga ketika melihat orang yang sekarat itu dia jauh-jauh. Dia tidak mau melayani, dia tidak mau merawat orang itu, dia tidak mau menolong. Tidak ada hati yang penuh dengan belas kasihan. Padahal dia seorang Lewi. Yang menarik, saudara, orang ketiga yang dituliskan oleh Lukas di sini adalah orang Samaria. Kontras sekali, saudara. Yesus tidak sedang mengkontraskan orang Samaria dengan orang Yahudi saja, tetapi orang Samaria dengan pemimpin agama. Jauh sekali. Dalam budaya dan pemahaman satu, orang Samaria itu orang yang dianggap paling berdosa. Ya, saya tidak perlu mengulangi ini lagi, kita sudah membahas ini berkali-kali. Bagaimana orang Yahudi sangat membenci orang Samaria, merendahkan orang Samaria, karena orang Samaria dianggap orang yang tidak rohani. Ya, orang yang tidak layak untuk dimasukkan ke dalam kumpulan orang Yahudi. Ya, kontras. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Jadi sama, semua sedang bicara tentang itu. Dan ketika ia melihat orang itu, orang yang sekarat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya beda ya. Orang yang tahu hukum, orang yang dianggap suci, dianggap kudus,
justru tidak memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Jangan-jangan kita seperti itu. Ya, jangan-jangan lu. Ya. Kita udah terlalu banyak tahu firman Tuhan, tetapi kalau kita tahu ada seseorang yang perlu kita tolong, kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Tolong diperhatikan hati kita masing-masing. Ya. Apakah kita masih punya belas kasihan atau tidak? Ya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Membalut luka-lukanya, minyak dan anggur, saudara, ini melambangkan tentang sukacita. Dia memberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan. Minyak dan anggur juga berbicara tentang bagaimana memberikan kesembuhan. Jadi ada kesungguhan hati, ketulusan hati. Ya. Menaikkan ke atas keledai, saudara bisa percaya, saudara bisa mulai membayangkan, saudara, tadinya orang Samaria naik di atas keledai, menempuh berjarak 20 mile, ya, jalan 20 mile kan cukup capek ya, dia orang yang cukup punya nih, dia punya keledai, dia naik pakai keledai, tapi ketika dia lihat orang sengsara itu, orang sekarat itu, dia angkat, dia naikkan ke keledainya dan dia jalan. Orang itu ada di atas keledai. Dia yang menuntun. Kurang apa lagi, saudara? Ini sudah melakukan lebih dari yang diperlukan. Ini orang Samaria. Orang yang dianggap tidak rohani. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikan kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, perkataan ini penting sekali. Kenapa? Kenapa sampai orang Samaria ini mengatakan demikian? Saya kasih uang 2 dinar ya, tolong rawati sampai sembuh, rawat. Kalau kamu mengeluarkan lebih dari 2 dinar, aku akan kembali. Waktu aku kembali, kamu ngomong sama saya akan ganti semua. Kenapa, saudara? Karena orang Samaria ini tidak mau orang yang sekarat ini punya utang kepada si pemilik hotel, dan kalau dia punya utang sama si pemilik hotel, kalau dia tidak bisa bayar, dia harus menjadi budak dari orang yang mempiutangi dia. Orang Samaria ini nggak mau. Jangan sampai nanti orang sekarat ini jadi budak. Supaya enggak jadi budak, saya tebus dia. Dia mau keluarkan uang lebih lagi supaya orang Samaria tidak menjadi budak. Saudara, ini menantang setiap kita sebagai orang Kristen. Sudahkah kita berbuat seperti orang Samaria ini yang dianggap tidak rohani, tetapi dia punya belas kasihan dan memberikan yang terbaik bagi orang lain, bagi sesama manusia? Kita jawab dalam hati masing-masing ya. Jawab dalam hati masing-masing, apakah saya punya hati seperti orang Samaria ini? Atau hanya teori saja? Kita menjadi orang Kristen yang hanya tahu, tapi kita tidak pernah benar-benar menolong orang yang perlu kita tolong. Jadi sekali lagi, narasi ini berbicara tentang berbuat, melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Tapi saudara, tapi sekali lagi, teks ini lebih daripada sekedar mengajarkan kita bagaimana kita melakukan perbuatan yang baik kepada sesama kita. Kita kembali ya kepada teks ini sekali lagi, saudara. Lukas memasukkan teks ini ke dalam perjalanan akhir daripada Yesus. Masa-masa akhir perjalanan Yesus, kurang lebih 3 tahun.
Jadi mungkin tinggal setengah tahun lagi Yesus akan ditangkap. Hampir lebih daripada 80% kehidupan Yesus, Lukas masukkan, teks masuk ke situ. Pasal yang ke-9, jelas saudara kasih tanda aja ya. Saya nggak masukkan di sana. Ayat yang ke-31 sampai 30. Ya, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ya, jadi berbicara tentang apa? Ini betul-betul masa akhir daripada Yesus. Dan tiba-tiba Lukas masukkan konteks bas ke sana. Jadi sebetulnya saudara, teks ini bicara tentang Yesus. Yerusalem merupakan pusat dari kehadiran Allah dalam konteks budaya saat itu. Yerusalem yang ada di atas berbicara tentang kehadiran Yesus, kehadiran Allah, kehadiran Bapa Israel. Tadi dituliskan dari Yerusalem turun ke Yeriko. Yeriko adalah tempat yang paling rendah. Ini berbicara tentang bumi di dalam kegelapan. Yerusalem berbicara tentang di mana Allah bertahta. Berbicara tentang Yesus dari Yerusalem, kuat turun ke Yeriko, turun ke dunia. Mengapa pemahaman ini penting saudara? Karena pertanyaannya salah. Yesus, guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa memperoleh kehidupan kekal? Jadi Yesus jawab, kamu tahu tentang hukum Taurat? Tahu. Apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu. Selesai. Kamu harus lakukan itu. Kalau kamu melakukan itu, kamu bisa memperoleh kehidupan kekal. Tapi ahli Taurat itu tahu persis saudara, saya tidak bisa mungkin melakukan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang saya tanya ya, dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia sehingga manusia harus masuk neraka itu apa saudara? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita melanggar itu, kita tidak akan pernah mengecap kerajaan sorga. Karena itu perintah yang paling utama, dan kalau perintah paling utama dilanggar, itu berarti dosa yang paling utama. Maksudnya saudara? Jadi kalau kita bicara, kamu jangan berzina, kamu jangan membunuh, saudara itu bagian kecil. Saudara melakukan itu semua karena saudara tidak sedang mengasihi Tuhan. Semua dosa yang kita lakukan karena kita tidak sedang menjadikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita melakukan dosa. Kita tidak mau mengasihi sesama kita, karena yang bertahta di dalam kehidupan kita, diri kita sendiri. Jadi kalau saudara, satu kali saja, saudara tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap pikiran, segenap kekuatan, saudara dan saya masuk neraka. Kalau sekali saja saudara melihat orang yang perlu ditolong dan kita tidak tolong, neraka tempat kita. Saudara sudah melanggar hukum yang utama, dan itu dosa yang paling besar. Kita tidak pernah lebih baik dari orang lain. Kita semua orang berdosa. Disinilah saudara
Lukas memasukkan teks ini. Supaya apa saudara? Ada pengharapan bagi saudara dan saya, sekalipun saudara dan saya melanggar hukum yang paling utama, ada pengharapan untuk kita mati masuk surga. Karena Yesus sudah turun dari Yerusalem. Kita akan nanti ada di Yerusalem baru ya. Tempat Allah turun ke Yeriko, tempat yang paling gelap dunia di mana kita berada. Dia memberikan belas kasihannya. Dia menyembuhkan luka-luka. Dia merawat. Dia berkorban supaya saudara terlepas dari budak dosa, budak setan. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Kenapa saudara? Karena hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Saudara dan saya tidak bisa mungkin melakukan atau menggenapi hukum Taurat, hanya Tuhan. Karena Yesus adalah satu-satunya yang melakukan kebaikan di seluruh umat manusia yang pernah hidup dan akan hidup. Di teks selanjutnya, ya Lukas 18 sudah bisa kasih tanda ya, kita nggak ada waktu, kita cepat aja. Lukas 18 ayat yang ke-18 dan 19, ya saudara buka, saudara kasih tanda ya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik. Nah, perhatikan, guru yang baik. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, jadi orang ini bertanya, guru yang baik. Yesus orang baik, dia tahu Yesus orang baik. Ya, dia mencoba-coba cari kesalahan, nggak ada saudara. Yesus baik. Ya, tapi Yesus menjawab seperti ini saudara. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi maksudnya Yesus sedang ngomong apa saudara? Kamu sedang ngomong sama siapa? Kalau kamu ngomong saya guru yang baik, kamu harus menerima kebenaran ini, saya adalah Allah. Karena manusia kalau bukan Allah tidak mungkin melakukan yang baik. Hati dan pikiran manusia itu semuanya kotor, penuh dengan kelicikan, kejahatan, kedengkian, iri, dan seterusnya. Itu manusia saudara. Gak ada yang benar, gak ada yang baik, hanya Allah saja. Jadi kalau engkau katakan aku baik, engkau harus terima aku adalah Allah. Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Yesus adalah pribadi dengan dua esensi. Allah dan manusia. Dan untuk itu dia datang. Satu-satunya pribadi yang memiliki kapasitas untuk bisa melakukan ini hanya Yesus, karena dia tidak berbuat dosa. Jadi sekarang kita bisa menjawab tema kita hari ini saudara, ya, the true good Samaritan. Sebenarnya siapa sih? Siapa? Yesus sedang berbicara tentang siapa? Yesus sedang berbicara, saya adalah orang Samaria yang baik hati. Orang yang engkau tolak, orang yang engkau buang, orang yang engkau bunuh. Aku adalah batu penjuru untuk membawa orang-orang datang kepadaku. Orang-orang yang tidak bisa melakukan dengan sempurna hukum kasih akan tetap memperoleh kehidupan kekal. Karena aku melakukan itu untuk semua orang yang datang kepadaku dan percaya kepadaku, menerimaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, luar biasa. Luar biasa. Ya,
Yesus adalah imam besar yang kita punya. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-15. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sudah dicobai, saya berbuat dosa. Yesus tidak. 1 Petrus pasal 2, kita akan bahas ini nanti ya dalam khotbah seri 1 Petrus. Kita akan memulai satu khotbah seri ini. Ini kitab yang luar biasa saudara. Selama ini kita khotbah seri tentang tulisan-tulisan Paulus. Tetapi kita akan mulai dengan khotbah seri 1 Petrus ya. Saya sekarang kasih promosi sedikit ya. 1 Petrus pasal 2, 22. Ia tidak berbuat dosa. Petrus sedang berbicara tentang Yesus ya. Jadi kalau Petrus sedang berbicara tentang Yesus, ini bukan teori saudara. Karena dia memang ikut Yesus. Dari mulai awal sampai mati, sampai bangkit, sampai naik ke surga, dia menyaksikan itu semua. Ya. Dia mengakui seperti ini. Ia tidak berbuat dosa. Ya. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25. Sudah kasih tanda ya. 1 Petrus 2, 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau bicara tentang bilur-bilur, jangan salah doa ya saudara. Ini bilur-bilur bicara tentang dosa. Bukan hanya bicara tentang penyakit. Jadi jangan ditengking-tengking. Kalau memang Tuhan tidak menghendaki kita lolos di dalam sakit penyakit itu, jangan salahkan Tuhan. Mungkin kita salah berdoa. Ini bilur-bilur berbicara tentang dosa. Ya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dosa kita diampuni. Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jelas saudara bahwa Lukas sedang mengajarkan satu kebenaran yang sangat penting. Ya, untuk memotivasi kita mengasihi sesama bukan supaya kita masuk surga. Nggak mungkin, nggak mungkin. Saudara jangan turunkan kekudusan Tuhan dengan kebaikan kita, nggak bisa. Ya. Tetapi kita mengasihi sesama karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai sesama. Ya, saudara jangan pernah berharap ketika saudara dan saya melakukan kebaikan maka Tuhan begitu senang. Saudara, kalau kita tidak melakukan kebaikan, kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita tahu kita harus melakukan kebaikan dan kita tidak melakukannya, kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi berdosa itu saudara bukan karena kita mencuri, berbohong, berzina. Bukan. Saudara tahu ada orang yang harus ditolong, saudara tidak tolong, saudara sudah melakukan dosa. Yakobus ngomong seperti itu. Ya. Tetapi melalui Yesus, hal itu semua sudah dikuburkan. Ya, saudara masuk surga bukan karena saudara melanggar hukum-hukum Tuhan lagi, itu semua sudah digenapi di dalam Kristus. Ya, saudara melakukan yang baik karena saudara sebagai sesama. Ya. Yesus membebaskan saudara dari perbudakan. Ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, Yohanes 8:36, Roma 8 ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara benar-benar merdeka. Jangan pernah meragukan lagi keselamatan yang sudah terima. Ketika
Ketika saudara jatuh dalam dosa, mungkin iblis mendakwa saudara, menakut-nakuti saudara, atau kedagingan saudara menghakimi diri saudara sendiri. Waduh, celaka saya. Saudara, keselamatan itu kekal. Roh Kudus memateraikan itu. Oh, Tuhan menegur ketika kita sedang jatuh di dalam dosa. Bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita hidup berkemenangan bersama dengan Dia untuk mengalahkan dosa. Kesimpulannya saudara, teks ini dimulai dengan pertanyaan. Saya akan menyimpulkan dengan pertanyaan. Apakah yang harus kita lakukan atau usahakan agar memperoleh hidup yang kekal? Berdasarkan teks ini ya, berdasarkan teks ini. Jawabannya, kita harus melakukan kasih kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Bisakah saudara melakukan itu? Enggak bisa. Ya. Bisakah kita mengasihi Allah dan sesama dengan sempurna? Enggak bisa. Maka tidak ada usaha apapun yang bisa kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kecuali kita menerima kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak lebih baik dari kiri kanan saudara, atau saudara tidak lebih buruk dari kiri kanan saudara. Ya. Kasih itu sudah dinyatakan melalui Kristus. Jadi yang pertanyaan yang benarnya begini. Apa yang Yesus sudah perbuat agar manusia dapat memperoleh kehidupan kekal? Nah, ini pertanyaan yang benar. Dosen saya selalu mengajarkan saya. Mungkin pertanyaan kamu bagus ya, tetapi kalau pertanyaan kamu salah, saya nggak mau jawab. Karena nanti kamu tambah bingung. Saya pikir benar juga. Ya. Nah makanya ini pertanyaan yang benar. Apa yang Yesus sudah perbuat agar manusia dapat memperoleh kehidupan kekal? Dia datang sebagai juru selamat. Dari Yerusalem turun ke Yeriko untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu yang Yesus perbuat. Jika perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita, mengapa kita masih harus tetap mengasihi Allah dan sesama? Ini pertanyaan lagi. Ya. Karena Yesus menyelamatkan kita, bukan hanya untuk kita masuk surga saja. Saudara dan saya sudah memperoleh hidup yang kekal bukan ketika kita mati. Bukan. Ketika saudara lahir baru, roh saudara sudah memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita sudah menerima Yesus dan kita masih ada di dunia ini, kita masih harus bertanggung jawab untuk menyatakan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di Yeriko yang sangat rendah ini, di bumi ini, saudara dan saya bertanggung jawab menyatakan kasih yang Allah adalah kasih ke tengah-tengah dunia. Apakah orang itu menjadi kenal tentang Tuhan dan menerima Tuhan? Bukan tanggung jawab saudara. Tapi tanggung jawab saudara dan saya adalah menyatakan Tuhan ke tengah-tengah dunia. Bahwa ada satu pribadi yang mengasihi dunia ini. Dan itu dinyatakan dengan perbuatan saudara. Artinya saudara-saudara tidak bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan. Tetapi saya membenci sesama. Enggak ada saudara. Saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan. Tetapi saudara tidak mau mengampuni sesama. Saudara sedang tidak mengasihi Tuhan. Kita tidak perlu meninggikan diri kalau ada kebencian di dalam kehidupan kita, kita tidak sedang mengasihi Tuhan. Saudara bangun pagi, saudara berdoa,
Doa ini doakan. Doakan. Tuhan, saya tahu saya diselamatkan untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Saya tahu saya diselamatkan untuk saya mengasihi sesama saya. Tolong saya Tuhan. Tolong. Saudara, saya bersyukur luar biasa. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena saudara jemaat yang baik. Saudara orang yang mengasihi sesama. Tante Hilda, saudara sudah rawat begitu baik. Saudara, saya percaya, tolong pertahankan ya, tingkatkan. Saya melihat saudara berkorban sudah cukup baik. Banyak saudara sudah mengerjakan banyak. Pertahankan dan tingkatkan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara harus mengasihi sesama. Enggak bisa dipisah. Ini satu paket, satu kesatuan. Oleh sebab itu saudara, setiap pagi saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasihani saya orang berdosa ini. Kasihani saya Tuhan. Saya mau mengasihi Engkau lebih lagi. Saya mau mengasihi sesama. Sekali saudara tidak mengasihi Tuhan, saudara sedang menggantikan Tuhan di bawah kaki saudara dan menempatkan saudara di tahta yang tinggi dan sedang merendahkan Tuhan. Dosa jatuh, dosa terjadi karena saudara sedang mengangkat diri saudara mencoba melebihi kedudukan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang pemain musik, singer, WL untuk maju ke depan. Saudara, lagu yang kita nyanyikan tadi, ini merupakan satu pujian yang menurut saya bukan saja kata-katanya bagus, tetapi seharusnya mengingatkan kita saudara bahwa Yesus adalah orang Samaria yang baik hati, yang sesungguhnya. Ketika kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman, ini bicara tentang kematian, konteksnya Mazmur 23. Di mana kita tidak berdaya, orang sekarat itu tidak berdaya saudara. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Yesus adalah orang Samaria yang baik. Dia tahu apa yang dia harus kerjakan untuk menolong kita, untuk melindungi kita, untuk memberikan kehidupan kepada kita. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya kau yang layak disembah. Saya sudah pernah berkata ya saudara, bahwa kita tidak bisa mengganti musim. Tuhan, saya tidak suka dengan musim dingin. Bayar listrik mahal, bayar gas mahal, baju-baju lebih mahal karena lebih tebal. Saya nggak mau Tuhan. Dalam nama Yesus, ganti musim dingin menjadi musim panas. Ya nggak bisa saudara. Saudara nggak punya kapasitas untuk itu. Saudara harus menjalani musim seperti itu. Terima saja. Saudara tidak bisa mengganti musim saudara. Nggak bisa. Ini musim dingin, jalanin aja sampai nanti ganti musim semi, masuk musim panas. Siklusnya udah seperti itu. Tapi yang bisa kita ganti adalah cara pandang kita, iman kita kepada Tuhan.
Kalau saudara memiliki sudut pandang yang benar, bagaimana Tuhan melihat musim itu, apa yang harus saudara jalani, saudara bisa menjalani musim saudara dengan penuh iman, pengharapan, damai sejahtera. Jadi kehidupan kita orang percaya bukan bicara tentang saya, berbicara tentang Dia. Yesus yang sudah menyelamatkan kita, ada kemenangan. Besar kasih setianya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Nyanyikan dengan iman ya. Haleluya. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Amin. Amin. selamanya kan ku nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus Engkau juru selamatku. Amin. 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 Ya Tuhan. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan. Sekali lagi saudara katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus Engkau Juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku Amin. selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan Di hidupku. Besar setiamu Tuhan. besar setiamu Besar setiamu Tuhan. besar setiamu Besar setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan. besar setiamu Tuhan Di hidupku. Haleluya. Bapa, ini pengakuan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Besar setiamu di hidupku.
Terima kasih karena Engkau mengambil berbagai macam keputusan-keputusan penting didasarkan oleh dirimu sendiri, bukan karena apa yang kami sudah perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Betapa lemah, betapa seringnya kami melanggar perintah yang utama, tetapi Engkau tetap bersama dengan setiap kami ya Tuhan. Namun demikian Tuhan, kami tidak mau hanya memanfaatkan kasih setia-Mu tanpa kami tidak melakukan hal-hal yang Engkau perintahkan. Nyala Roh Kudus yang penuh dengan kasih setia menyertai setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi, mengasihi sesama lebih lagi dan lebih baik dari hari ini dan hari kemarin Tuhan. Kami mau setiap hari kami semakin mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap akal budi kami, segenap pikiran kami, segenap kekuatan kami Tuhan. Dan kami mau mengasihi sesama kami lebih baik lagi mulai hari ini dan ke depan. Tolong kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami seringkali melanggar hukum yang paling utama ini. Ampuni kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus hadir bersama dengan kita di tempat ini. Ambil komitmen ini. Jadikan doa saudara di pagi hari ketika saudara bangun. Tuhan, tolong saya untuk mengasihi Engkau dan sesama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan